Halo Sobat Auto Plus. Nah, ketemu lagi sama saya Erwin. Saya lagi ada di Gili Ambara, Surabaya, Gubeng. Kita lagi main ke tempatnya Gili. Sebelum kita ngomong mobilnya, ingat nggak tahun 2010 dulu sebenarnya sudah ada mobil atau brand China yang sudah masuk dan dulu punya produk yang ikonik sekali. Namanya Geely Panda. Ikonik banget kenapa? Soalnya waktu itu mobil yang berani punya desain lucu dan super imut, literally ikonik ya, seperti muka panda, ya cuman Geely. Lama kemudian, sekarang sudah berjalan 16 tahun, 17 maunya penerusnya ya akhirnya, baru mau masuk nih. Kita lihat nih, ini dia Geely EX2. Kita langsung aja bahas desainnya. Desainnya EX2 ini agak-agak mix ya. Pertama, kalau kita lihat depannya dulu, kita ngomong depannya dulu deh. Depannya itu memang sih nggak panda, walaupun dia ini memang sebenarnya penerus spiritual dari Geely Panda ya. Emang nggak panda-panda banget, tapi memang imutnya kerasa ya. Matanya itu masih ada, walaupun nggak full kelingkar, tapi ada DRL-nya seperti ini. Ya, frontnya itu benar-benar mulus ya. Jadi hampir kayak berasa nggak ada bumper gitu ya. Selain karena dia mobil elektrik, tapi emang smooth banget ke bawah. Ada ornamen chrome di bawah, ada ADAS, ada kamera, logonya Geely yang baru ini depannya. Lampunya sendiri sih kalau bisa ngomong, imutnya dapet, sportinya dapet, tapi dia juga punya elemen-elemen canggih nih. Kalau kita lihat ya, attention to detailnya ya. Nah ini ada corak-corak yang berasa elektrik gini ya. Ini memberikan kesan yang teknologinya tinggi banget gitu loh. Tentunya semua sudah full LED. Dan dia minim chrome ya, cuman ada di bawah sama gini. Kita mau lihat trangnya depannya. Seperti biasa mobil listrik depannya tuh nggak ada mesinnya ya. Kita dikasih bonus bagasi. Ini juga ada trang yang cukup gede. Dia sudah hidrolik kanan kirinya ya, walaupun memang belum ada peredam. Tapi sebenarnya nggak perlu peredam ya, karena nggak ada mesin di depan. Dia punya trang kapasitasnya cukup gede, 70 liter. Ada tulisannya nih, maksimal bisa bawa sampai 25 kilo. Jadi kita bisa bawa beras ya, 2 karung di sini. Ada tempat pengisi cairan-cairan pendingin di sini, ada wiper juga dan aki ada di sini. Nah, sekarang kita ngomong desainnya dari samping. Tadi kan saya sempat ngomong nih, mobil ini tuh ada mix ya antara imut sama gagah ya. Kenapa? Ini kelihatan dari sampingnya. Dari depan dulu ya. Kalau dari depan, belokan dari depan itu masih kerasa ya. Imutnya itu mulusnya, lengkungannya kerasa. Begitu kita masuk ke bagian tengah, ini nih dari fender depan dan ada kelading tebal begini nih. Ini memberikan kesan kalau mobil ini tuh antara city car yang imut, kecil, compact, tapi juga ada nuansa crossovernya gitu loh. Jangan seperti gini kan. Kalau ke atas normal ya, kita dikasih handle yang flush seperti begini, spionnya juga. Nah ya, oke, ada sedikit note ya, catatan ya. Di zaman sekarang, di mana mobil itu sudah pada canggih semua, apalagi mobil dari brand China ya. Ada satu yang perlu di-note, mungkin bisa dibilang kekurangan adalah mobil ini masih retractable-nya nggak powered ya, masih manual. Itu aja catatannya. Tapi ada kamera tetap di sini, ke belakang normal, standar. Nah yang unik lagi adalah untuk varian yang Max, dia tutun. Kalau nggak suka tutun ya mesti ngambil yang Pro ya. Tutunnya di atas dia hitam, hanya satu warna hitam, dan dia nggak ada panoramik ya. Jadi memberikan kesan, oh ada panoramik ya, padahal nggak. Nah yang sedikit lagi catatan berikutnya yang mungkin nggak semua selera orang suka ya. Dia ini punya pilar C-nya ini ada ya motif ya, bintang-bintang sama garis. Ini faktor selera sih. Di bawahnya ada tempat buat ngecharge. Nah, ke belakang lagi, mulai lagi kelihatan imutnya. Imut sportinya kerasa lagi. Via nuansa crossover-nya mulai menghilang, karena dia lengkungannya mulus lagi nih ke bawah. Kalau ngomongin bannya, ada perbedaan ya antara varian Max sama Pro. Yang di Max ini, dia punya ukuran 205/60, ringnya 16. Kalau yang di varian Pro lebih kecil ya, ringnya cuma 15. Dan desain peleknya juga agak beda ya. Kalau yang di Pro itu dia ada wheel dop, tapi yang ini dia full metal ya, dan emang lebih sporty sih kesannya.
Dia pakai disc brake pastinya depan belakang, ventilated yang belakang masih solid. Kalau ngomong suspensi standar, MacPherson di depan, belakangnya sudah multi-link. Kalau ngomong ini dimensinya, mobil yang ya semi crossover semi imut ini, dia punya panjang 4135 mm, lebarnya 1805, dan dia punya tinggi 1580 mm. Ground clearance-nya, walaupun dia bergaya crossover ya, tapi sebenarnya sih masih masuk aturan sedan ya. Ground clearance-nya itu 162 mm. Nah, wheelbase-nya ini yang cukup panjang. Dia mencapai 2650 mm. Oke, kita sekarang ngomong desain dari belakang ya. Lagi-lagi saya nekankan ada dua. Imutnya dapat, crossover-nya dapat. Yang pertama gini dulu. Ini memang mobil ini memang dibilang penerusnya Geely Panda ya, walaupun nggak plek-ketiplek ya sama Panda-pandanya. Tapi kalau kita lihat nih, desain lampunya dulu deh. Dia itu juga memberikan kesan yang kayak mata ya, karena dilingkari sama LED nih. Melingkari lampu sen sama lampu mundurnya. Kayak kesannya kayak ya kayak mata juga, tapi walaupun dia lebih sipit ya. Sportinya dapat, futuristiknya juga dapat. Nah, kita kalau ngomong desain, kita ke atas dulu. Dari atas ada antena shark fin. Ini atapnya yang tutun ya, berasa kayak pakai panoramik ya, padahal enggak. Dikasih spoiler, sportinya dapat hitam. Kaca ada defoggernya, dan high mount stop lamp-nya ada di dalam kaca di bawah. Terus ada Geely brandnya. Nah, yang bikin saya note ketiga saya adalah kalau sudah pasang Geely di sini, kenapa Geely pasang lagi di sini? Kalau saya saran sih mending sini cuma iX2 aja ya, lebih simple, minimalis, dan nggak buang-buang biaya bikinin emblem ini. Bagasinya di bawah ada sensor parking, ada kamera. Nah, nuansa crossover-nya juga dapat lagi di belakang nih. Dia kan punya bumper bawahnya ada keladingan tebel banget nih, lihat. Hitam doff. Jadi berasa kayak crossover-nya dapat juga. Ada fog lamp juga di bawah. Dan pastinya nggak ada exhaust ya, karena dia EV ya. Nah, karena ini mobil EV ya, jadi kita nggak bisa syuting di mesin depannya, dia di bawah ini. Mobil ini punya tenaga maksimal 85 kW. Atau mungkin setara kurang lebih 114 PS. Torsi maksimalnya mencapai 150 Nm, yang diklaim akselerasinya 0 ke 100 itu bisa 11,5 detik. Ya cukup lah buat mobil kota ya. Dia dilengkapi sama penggerak roda belakang RWD ya, dan punya baterai LFP dengan kapasitas cukup besar, 40,8 kWh, sehingga dia punya jarak tempuh sampai 396 km. Nah, sekalian ngomong aja deh chargingnya deh. Dia kalau di charge pakai fast chargingnya CCS2-nya dari 30 sampai 80 itu nggak sampai setengah jam, tepatnya 25 menit. Cuman kalau lagi di rumah, lagi istirahat, ngecas biasa aja. AC chargingnya dari 10 sampai 100% tuh butuh waktu 6,5 jam. Besok paginya penuh gitu ya. Oh ya, jangan lupa dia juga punya fitur V2L ya, jadi bisa berubah jadi power bank. Nah, kita sekarang mau nunjukin bagasinya ya. Ya, tentu saja belum power back door, masih manual walaupun tombol pembuka kuncinya sudah elektrik. Nih, bagasinya standar, dia kapasitasnya 375 liter. Ya, ada tempat buat separator di sini ya, kanan kiri, tapi ya standar. Belum ada hal yang spesial, ada toolkit aja. Kalau membutuhkan space yang lebih tinggi, saya geser dulu ya, saya bisa tekuk ini joknya 60-40. Dia akan punya kapasitas menjadi 1300 liter. Tapi sayangnya nggak rata lantai ya. Jadi lebih luas. Nah, kita mau nunjukin buat charge-nya seperti biasa ya. Ada yang normal buat AC, ada yang DC fast charging-nya DCS2. Ya, colokannya universal ya, seperti ini ya. Cuma kita coba aja buat nge-charge yang AC-nya. Nah, nanti di dalam akan langsung otomatis start charging dan otomatis ke lock. Nah, sekarang kita mau lihat duduk di
posisi kedua ya, second row-nya ya. Tapi sebelum kita masuk, kita lihat ini nih. Dia tuh punya motif gitu ya. Ini beda. Kalau yang di varian Max sama Pro beda nih. Nggak selera semua orang. Dan ini yang di belakang nggak nyala ya, nggak ambient light. Dan dia juga punya motif nih, kayak apa ya, kayak bintang gitu ya, kayak salju gitu ya. Tapi ini plastik ya, hal plastik. Oke, kita lihat seatnya yuk. Nah, seatnya saya yang harus appreciate adalah dia punya bahan letternya yang bagus banget ya, nyaman banget. Dan ini juga perforated. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin ini didesain buat bukan 5-seater ya, mungkin buat 4 orang ya kayaknya ya, karena di bagian tengah nggak ada headrest-nya ya, walaupun kita bisa muat 3 orang ya, tapi nggak ada headrest dan dia nggak ada ini armrest. Jadi kayaknya entah ya, mungkin juga buat 2 orang aja. Terus kalau fitur sih dia ada lampu LED putih di atas plafonnya, ada kisi AC di tengah, dan ada satu colokan USB Type A buat kalau mau ngecharge. Ada sebuah kompartemen di bawah kecil. Spesialnya juga di bawah ini juga flat. Nah, satu lagi nih, catatan terakhir nih yang saya spesial banget. Kebetulan saya tingginya 175 cm ya, dan ini posisi duduk saya di depan. Kalau kita lihat nih, di belakang itu lega banget loh. Lihat nih. Legroom-nya itu masih ya bisa 1 telapak tangan lebih nih. Jadi space-nya gede untuk jarak ke depannya ya. Cuman mungkin yang ini nggak ada armrest-nya itu aja yang jadi note yang kita harus tahu ya. Nah, oke, kita mau lihat menu utamanya ke depan. Nah, sebelum kita nunjukin seat di depannya, driver seat ya, ini desain door trimnya. Yang spesial adalah dia punya ambient light, tapi dikasih motif ya, kayak gedung-gedung perkantoran. Dan itu berubah-berubah tuh. 256 warna, kita bisa setting di infotainmentnya. Untuk bahan dia hard plastik ya, ini ada black glossy ya. Terus di sini di tempat posisi tangan kita juga dikasih soft touch, lengkap semua, sudah power window dan electric mirror. Ini semua yang lain selain tempat armrestnya tuh semua masih pakai plastik nih. Dan dia punya kompartemen di bawah ya buat botol. Nah, untuk driver seat dia sudah elektrik 6-way ya. Cuman driver seat aja. Untuk passenger depan masih manual. Nah, ini ada fun fact yang cukup menarik nih. PT Geely Motor Indonesia aja sudah rakitan lokal dengan kandungan lokal sudah 46% nih. Nah, kalau kita cari parking brake-nya di tengah biasanya nggak ada nemu, dia taruh di sebelah kanan nih. Nah, kita bisa handbrake-nya ya, parking brake-nya di sini, elektrik ya. Nah, kita sudah di dalam kokpitnya Geely Panda 2 atau iX2. Aku suka sekali pakai kata Panda 2 ya. Desainnya ini dibilang imut enggak ya, tapi kalau dibilang ada nuansa futuristiknya iya. Kenapa? Karena layarnya dominan sekali, gede di tengah ya. Nah, yang jadi side note yang paling penting dilihat adalah, yang perlu di-note adalah ini nih. Dia punya ornamen di depan passenger ya, ada motif-motif bangunan gitu ya, gedung-gedung gitu ya, metropolitan gitu, dan itu nyala karena dia ambient light-nya di situ. Ya, ini juga ada di door trim tadi ya, kanan kiri. Ini bisa dibilang bagus, tapi juga emang nggak semua orang lah suka ya kayak gini ya. Ini desain kuncinya, Geely, keren ya. Nah, kita lihat apa yang ada di hadapan di driver dulu nih. Di depan pertama ada layar instrumen cluster yang mengingatkan kita sama Jayco J5 aja, mirip ya. Pipih kecil, ukurannya 8,8 inci. Ya memang harus membiasakan ya, karena dia nggak selalu gede. Ke belakang kita dikasih setir. Nah, ini setirnya sudah full leather ya. Compact, kecil, dia flat bottom. Dan saya pribadi suka. Kenapa? Karena dia ini bukan chrome ya sebenarnya. Kalau bisa dibilang ini brush metal sebenarnya, nggak terlalu mengganggu mata. Kesan luxe-nya dapat. Dan saya suka banget sama desain logo Geely nih, seperti yang di depan. Sayangnya yang di belakang nggak ya, pakai tulisan doang. Enak. Normal ya, di kanan kiri ada pengontrol buat wiper sama lampu. Dia sudah full auto. By the way, tadi kelupaan ya, desain kanan kiri nih, frame-nya yang diliputi sama silver ini
dia memang simetris ya, kayak apa ya mungkin ya, kayak sayap gitu ya maybe ya, yang kanan yang kiri ini. Kita pergi ke tengah nih. Nah ini menu utamanya nih. Ini adalah infotainment yang UI-nya punya Geely. Dia ukurannya gede, 14,6 inci bayangin. Jadi kayak bawa laptop ya. Nanti kita ada videonya terpisah tentang menu-menunya. Sudah dijelasin nanti lebih lengkap. Cuman kita langsung aja ke bawah, desain aja ya. Dia punya kisi AC yang lumayan compact. Di bawah dikasih frame yang juga silver gitu ya. Di bawahnya dia punya tempat buat nyimpan HP ya. Tapi sayangnya dia nggak ada wireless charger ya. Untuk di level ini masih belum perlu ya. Terus di bawahnya ada gear shift-nya, ya dia sudah, ya bisa modelnya apa ya, bisa dibilang kayak bukan joystick sih, tapi switch aja seperti sini, dan kanan kirinya ada, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa dia ada pengontrol buat AC, tombol parking, tombol hazard yang ikut menyala, di belakang sedikit ada buat cup holder, ini buat naruh handphone ya mungkin ya, terus ke belakang lagi ada, armrest juga buat glove box ya, cukup dalam. Cuma di dalam ini dalam ya, tapi kita nggak ada ini ya, nggak ada colokan. Biasanya ada colokan USB, ternyata nggak ada di dalam. Nah, untuk desain center konsolnya ini dia unik karena dia floating, dan di bawah ini cukup luas, cukup tinggi ya. Dia punya dua colokan USB Type A sama Type C buat ngecharge, dan mungkin juga bisa connect buat infotainmentnya. Kalau di sebelah kanan dia ada glove box yang soft opening, standar ukurannya. Bahan jok sudah sama ya seperti di belakang tadi. Perforated juga, leather. Kalau ke atas, spion masih manual. Dan dia ada dua lampu kaca LED putih. Dan dia juga belum ada ini ya, di belakang belum. Dia sudah pakai ADAS tapi memang belum ada colokan buat dashcam. Belakang nggak ada panoramik. Nah kita mau lihat menu instrumennya yuk sebentar. Nah ada sedikit kelewatan nih guys. Sebelum mau nunjukin sobat mengenai instrumen casternya ya, mobil ini untuk pengaturan setirnya itu hanya ada tilt. Ternyata dia belum punya, belum teleskopik ya. But it's okay lah. Selama posisi driving posisinya masih nyaman ya, it's okay ya. Nah ini mobil kan punya 3 driving mode ya, ada Eco, Comfort, sama Sport. Biasanya instrumen cluster itu akan menunjukin perubahan-perubahan warna, desain segala macam. Cuma di sini cuma ada animasi gini. Nah ini untuk menunjukin kalau Eco, dan itu pun dia nggak ada ikon ya, nggak ada ikon yang menunjukkan kalau kita Eco selain tulisan kecil di bawah ini aja. Kalau Comfort, nah dia ada animasi tadi, sama tulisan Comfort, sama kalau Sport, toh merah gitu sama tulisan Sport. Jadi nggak berubah warnanya. Oke, ini tampilan UI dari infotainment dari Geely ya. Tapi disclaimer dulu nih, nanti kita sambung ke versi Max-nya. Ini diambil dari yang Pro-nya dulu, hanya beda di kamera 540-nya ya. Di bawah dulu deh, ini ada fitur mengenai vehicle kita bisa kasih nama. Seperti HP ya, kita kasih nama, ada reminder buat maintenance, service-nya, serial number segala. Dan kita juga ada restore to factory setting, jadi kalau mau jual mobil bisa dikembalikan semua settingannya. Connect ini buat Bluetooth seperti biasa ke smartphone, sound ini buat volume media total di sound system segala macam. Ini kalau ringtone sama call buat kalau kita sudah connect ke handphone ya. Terus ada feedback, kalau kita touch ada suaranya dan sebagainya. Di display dia bisa pilih, kalau mau auto bisa, ini darknya kebetulan kita pakai dark, kita bisa pakai light mode. Kalau nggak merasa terlalu terang ya, kalau malam kayaknya lebih baik dark mode aja. Brightness, bahasa, ya ini standar ya. Nah, untuk driver assist ini memang nggak selengkap yang versi Max. Nanti kita akan kasih insight juga yang untuk yang di versi Max ya. Pengaturan lightingnya ya, low beamnya, terus ada ini kalau pembukaan pintu dibuka. Follow me home-nya nih, kalau kita ninggalin mobil tuh ya, lampunya akan mati sendiri, mau disetting berapa lama. Buat driving mode-nya ini lagi mati karena mobil dalam kondisi mati ya, nggak dinyalakan. Tapi ada Eco, Comfort, sama Sport standar. Ini buat regenerative braking-nya, kita bisa milih low, medium, atau high, agresif atau enggaknya kalau lagi ngerem itu. Brake pedal-nya bisa pilih juga Comfort sama Sport.
Ini lagi mati semua ya, karena ya kita lagi nggak nyalakan mesinnya juga, ada hubungannya sama ADAS juga ya. Hill Descent Control buat membantu menahan kalau lagi turun, ESC, auto hold juga dimatikan karena mobil dalam kondisinya lagi mati. Sayangnya sih mestinya auto hold ini dikasih tombol ya, lebih baiknya ya. Kalau pakai di infotainment agak ribet. Vehicle control, ada auto wipernya, close window kalau kita mau auto ya, kalau lagi di lock, sama shortcut, power off, spasial, mileage, ada parking comfort nih. Ini udah menu utama. Ini menu utama juga agak beda ya, karena kita nggak akan kelihatan kamera 540-nya. Tapi tadi ada vehicle setting, ini ada menunjukkan energi, nah, ada sisanya, atau kita lagi nge-charge. Tampilannya keren ya. Bentar, kalau kita kembali lagi ke sini, ini kalau kita sudah sambung ke handphone, kita bisa call di sini, Bluetooth musik, USB standar, radio, race mode. Ini unik nih, dua nih kita coba ya. Nah, kita kalau race mode nih, kalau kita capek, kita mau di mobil nyalain AC, karena nggak pakai bensin kan, selama baterainya ada, kita mau tiduran di dalam mobil tuh, ini ada nuansa malam. Kalau kita perhatikan nanti di speakernya itu akan ada suara-suara serangga-serangga malam hari gitu ya. Jadi kita tidur di mobil tuh bisa gitu. Unik ya, nggak semua mobil dikasih kayak gitu. Juga ada camping mode, tapi ini kita harus exit dari race mode. Nah, di warning buat powernya, baterainya. Ini kalau kita lagi parkir mobil, kita lagi camping di luar, kita bisa pakai kan, ada V2L-nya juga. Jadi kita bisa pakai buat mempower baterai buat handphone kita, buat laptop ataupun yang kita pakai di sini, buat lampu segala macam. Itu ada di sini camping mode. Tema buat wallpaper atau segala macam. Security manager ini kebutuhan buat aplikasinya, foto. Nah, ada kiblat juga. Nah, ini ada koneksi ya buat aplikasi. Nah, tapi kita lagi nggak bisa aktifkan karena harus download app-nya. Nah, yang unik ini sih, race mode sama camping mode ini. Nanti kita coba tunjukin juga yang di bedanya cuman kamera 540-nya sih. Nah, untuk air conditioner-nya atau AC-nya itu agak unik ya, karena ada tombol fisik tapi nggak ada pengaturan buat fan sama suhunya. Di sini cuma ada nyala matikan sama nyala nggak AC-nya nih. Nah, untuk ngatur ininya, fan sama suhunya itu ada di display. Jadi kita nyalakan juga bisa di sini. Ini kecepatan fan-nya, suhunya ada di sini nih, kecil ya. Nggak semua orang suka sih dengan peletakan yang begini ya, kecil, karena kalau sambil driving mungkin agak distracted ya. By the way, di atas kita juga bisa ada menu notifikasinya juga ya. Kita bisa ada shortcut di sini buat matikan mobil, power off, light mode. Bisa kita buka kunci buat terang di depan, Dan tadi ada race mode sama camping mode di sini. Salah satu lagi yang unik adalah kalau kita lagi nge-charge baterai di mobil ini nih, lagi posisi nge-charge ya, itu colokan chargernya itu akan otomatis kunci, dan kalau kita mau matikan, mau cabut tuh harus di-unlock. Di-unlocknya dengan cara gampang sih sebenarnya, kita tinggal stop charging, nah kita baru bisa copot kabelnya di belakang. Kebalikannya, kalau misalkan kita mau charging, ya kita bisa start lagi. Oke, fungsi ADAS-nya, kameranya di sini tulisannya 360 ya, tapi sebenarnya dia 540 ya, karena sudah bisa ngelihat kolongnya. Kita coba lihat nih. Ini tampilan 360 ya. Tapi kita juga bisa akses nih, kita bisa putar-putar dan dia bisa transparan ya. Kita kelihatan kok di bawah tuh ada apa. Dan dia nggak nge-lag loh. Tuh lihat. Cepat sekali nih. Fitur lain yang mungkin unik adalah selain camping mode tadi dan race mode ya, juga ada penunjuk arah kiblat ya. Kompas gitu ya ibaratnya. Di halaman ini juga ada shortcut ya, selain kiblat sama shortcut buat aplikasi yang lain, juga ada buat V2R. Kalau mau pakai fitur V2R-nya jadi power bank, kita klik di sini, kita akan masuk ke halaman charging-nya. Terus scroll aja ke bawah. Dia ada tombol start discharging. Namanya start discharging, tapi kita bisa klik, dia akan berubah menjadi external power supply. Kalau kita lagi menggunakan mobil ini sebagai power bank,
dan sekarang kan posisinya kan lagi 84% ya kapasitasnya ya. Kita bisa mengatur mau sampai berapa sih maksimalnya boleh dipakai sebagai power bank supaya mencegah mobilnya benar-benar mati dengan cara menggeser ini. Nih, kebetulan kan 84% ya. Kalau kita set di sini, ya dia akan mentoknya di 83% kan. Karena dia nggak akan melebihi kondisi pada sekarang. Tapi paling jelek, kita diperbolehkan buat memakai mobil ini sampai baterainya sisa 20%. Supaya menjaga mobilnya masih bisa jalan dong. Kalau 0, mati mobilnya. Nah, di sini menunya. Terakhir kita ada di menu shortcutnya ya. Kita bisa lihat ini ada tambahan fitur parking comfort, ini mengizinkan kita buat ngeset kalau kita sudah mau ninggalin mobil, itu kita bisa loh ngatur supaya mobil ini masih boleh nyala gitu ya. After exiting the car sampai berapa lama. Ini ada settingannya, boleh pilih 30 menit, 1 jam, 2 jam, atau dinyalakan terus. Terus ini juga ada informasi yang memberikan statistik ya, pemakaian baterai kita, tenaga kita, tripnya, segala macam ada di sini semua lengkap. Nah terus ini unik juga nih, kita bisa mengatur equalizer ya, bisa custom juga buat musiknya, sound system kita. Dan terakhir tentunya ada tombol power off kalau kita mau matikan mobil secara keseluruhan, kita tinggal klik aja. Oke, mati. Oke, kayaknya segini aja review tentang Geely Panda 2. EX2. Thank you buat Geely Ambara Surabaya ya, sudah pinjemin mobilnya buat di review hari ini. Kalau berminat langsung aja bisa main ke showroomnya dan test drive langsung di sini.